Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan bahas tema 5 pembelajaran PPKN tentang Sumpah Pemuda. Sebelum membahas Sumpah Pemuda, Ibu akan bahas tentang sejarah penjajahan di Indonesia. Oke, zaman penjajahan di Indonesia. Indonesia dijajah oleh banyak negara. Pertama yang datang itu Portugis, kemudian Spanyol. Di sini di buku Bu Pena tidak terlalu komplit dalam menjelaskannya. Maka sedikit-sedikit Ibu akan kasih tahu bahwa sebelum kita merdeka, sebelum saat ini kita rasakan kemerdekaan, dulu kakek nenek kita, keturunan dari orang tua kalian itu merasakan zaman penjajahan. Nah, yang pertama itu yang menjajah paling lama adalah Belanda. Belanda menjajah Indonesia itu selama 3,5 abad. Bukan tahun ya. 3,5 abad berarti 350 tahun. Nah, ini penderitaannya luar biasa. Banyak sekali monopoli perdagangan. Indonesia, rakyatnya tidak bisa yang namanya hidup merdeka, dipaksa untuk menanam tanaman yang diinginkan Belanda, kemudian harganya pun disesuaikan oleh pihak Belanda, ini namanya monopoli perdagangan. Selain monopoli perdagangan juga ada yang namanya kerja paksa. Nah, di Belanda dikenal namanya kerja rodi. Ini sangat menyakitkan juga. Penjajahan Belanda ini berakhir tapi dilanjutkan dengan dijajah oleh Jepang. Jadi setelah dijajah Belanda, Indonesia dijajah oleh Jepang. Nah, Jepang ini menjajah tidak lama, hanya 3 tahun hitungannya. Nah, 3 tahun ini penderitaannya sama saja seperti penjajahan Belanda. Banyak sekali masyarakat Indonesia itu disiksa. Kerja paksanya Romusa namanya. Kalau tadi Belanda itu kerja rodi, kalau Jepang itu Romusa. Sangat menderita. Maka untuk menambah wawasan anak-anak, silakan anak-anak baca tentang sejarah penjajahan Indonesia. Itu sangat bagus sekali untuk kalian bisa ambil ibroh, pelajaran, sehingga kalian dalam kehidupan ini bisa menimbulkan rasa syukur bahwa kehidupan saya sekarang lebih baik, maka saya harus menjadi anak Indonesia yang berhasil, yang sukses, tidak mengecewakan, baik untuk orang tua, bangsa, dan negara. Kita masuk ya ke materi upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, ada semangat persatuan bangsa Indonesia. Itu dikarenakan munculnya organisasi-organisasi nasional. Banyak sekali organisasi nasional. Ada Budi Utomo, kemudian ada Serikat Dagang Islam, dan banyak deh, pokoknya banyak. Tapi di buku Bu Pena ini hanya membahas tentang Indispartage. Nah, ini didirikan oleh 3 serangkai, ya, Doas Dekker, Suardi Suryodiningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, sama Dr. Cipto Mangunkusumo. Didirikannya di Bandung tanggal 25 Desember 1912. Tujuannya untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra. Selain itu juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Ini di Bu Pena hanya membahas tentang organisasi ini saja. Kita bahas peristiwa Sumpah Pemuda. Ibu langsung saja ya, kongres-kongres itu silakan kamu baca sendiri di Bu Pena. Ibu hanya menyingkat-nyingkat poin-poin yang penting saja. Ini peristiwa Sumpah Pemuda, anak-anak harus hafal. Ada isi Sumpah Pemuda, ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Jadi poin yang satu itu mengaku bertumpah darah yang satu ya. Catat nih, diingetin.
Poin yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Poin yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini adalah isi Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Oleh karenanya, Sumpah Pemuda ini diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Sekarang kita bahas proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. Naskahnya dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Isinya yang membuat itu hasil diskusi antara 3 orang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sedangkan naskahnya diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini bisa anak-anak lihat, ini hasil ketikan. Kalau hasil tulisannya ada juga sih. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini proklamasi yang menandakan bahwa kita ini merdeka. Karena sebelum terjadinya proklamasi, ini ada perdebatan nih antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda mendengar bahwa Jepang kalah pada perang sekutu. Nagasaki dan Hiroshima dibom pada tanggal 8 dan 9 Agustus. Maka ini momen yang dimanfaatkan oleh oleh bangsa Indonesia. Momen ini dijadikan, wah kita harus merdeka nih. Maka diculiklah Soekarno dan Hatta. Ini atas usulan kelompok pemuda. Tapi golongan tua tidak setuju. Tapi tetap dilakukan penculikan untuk segera Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Itu latar belakangnya. Persatuan dan kesatuan dalam mengolah sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia ini harus dikelola dengan semangat persatuan dan kesatuan sehingga kesejahteraannya dapat tercapai, syukur-syukur bisa merata. Kemudian persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Nah, ini pengaruh letak geografis Indonesia turut mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini terdiri atas suku, banyak, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Kemudian persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini membawa manfaat yang besar bagi masyarakat karena dengan kegiatan ekonomi ini kita bisa saling kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Caranya bagaimana? Yang pertama, bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain meskipun berbeda suku bangsa, budaya, atau agama. Kemudian menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi, menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Perhatikan, dengan bijak. Kemudian menjalin kerjasama dengan baik dan bersikap jujur. Sekarang manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai. Dan yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini ada latihan soal. Ya anak-anak ya. Yang satu, apa yang kamu ketahui tentang Sumpah Pemuda, jelaskan. Yang kedua, sebutkan tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi. Tulis juga perannya masing-masing. Kemudian bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, apa manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Baik anak-anak, selamat mengerjakan. Seperti biasa dikerjakan di buku tulisnya, kemudian difoto dan kirim ke ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.